Bab 510, aku tidak kekurangan pasangan dansa. Kalau orang seperti itu tidak mau muncul, pasti tidak akan ada yang bisa mengenalinya. Fajar tersenyum dan tiba-tiba tatapannya bergerak. Dia melihat Agam di sudut ruangan. Tatapannya mengejek. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Kamu di sini juga? Orang itu tidak mungkin kamu, kan?" Mata semua orang tertuju pada Agam pada saat yang sama. Melihat wajah asing Agam dan pakaiannya yang lusuh, mereka memiliki ekspresi yang aneh. Beberapa orang tidak tahan dan langsung tawa. Mungkinkah pecundang ini dalang di balik hancurnya Emperor Entertainment? Sungguh ucapan yang sarkastik. "Terus mengapa kalau memang aku?" Agam berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, semua orang diam selama beberapa detik. Kemudian, Fajar tertawa terbahak-bahak. Orang lainnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. "Apa kamu berpura-pura bodoh atau benar-benar bodoh? Dengan kemampuanmu, kamu masih ingin berpura-pura menjadi dalang di balik kehancuran Emperor Entertainment?" Fajar tampak mengejek. "Citra, aku tahu kamu punya hubungan kerja sama dengannya. Aku tidak pernah ikut campur pekerjaanmu dan memberimu kebebasan yang cukup. Tapi, aku masih harus menyarankanmu untuk menjauh darinya. Bila berbisnis dengannya, kamu pasti akan kehilangan semua uangmu di masa depan." Fajar tertawa pelan, tetapi ada ancaman tersembunyi dalam kata-katanya. Citra acuh tak acuh. Namun, tangannya sedikit mengepal. "Fajar, kalian di sini." Cahya berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, "Akan ada pesta dansa nanti. Kamu dan Citra duduk dan beristirahat dulu. Kalian harus bersenang-senang nanti." Sambil mengatakan ini, Cahya memberi Agam tatapan mengejek. "Bukankah kamu bermuka tebal? Bukankah kamu ingin menikah lagi dengan putriku? Aku akan membiarkanmu menonton wanita yang kamu sukai berdansa dengan pria lain nanti. Kemudian, aku ingin melihat apakah kamu masih akan tidak tahu malu tetap tinggal di sini." "Aku tidak enak badan. Aku tidak ingin berdansa." Citra duduk di sofa dengan muka masam. Mulut Fajar berkedut. Kata-kata Citra sama saja mempermalukannya. Namun, dalam acara seperti ini, dia pasti tidak boleh mengungkapkan emosinya terang-terangan. Cahya berkata dengan marah, "Anak sialan, apa yang kamu bicarakan? Aku cuma menyuruh kamu menari, bukan menyuruhmu kamu memindahkan semen. Meskipun kamu tidak enak badan, apa salahnya menari sebentar dengan Fajar? Memangnya kamu akan kehilangan kakimu?" Citra masih seperti tidak mendengarnya. Dia mengambil kue dan memakannya. Suasananya sangat canggung. Para bos saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Fajar tersenyum dan berkata kepada Cahya, "Bibi, karena Citra sedang tidak enak badan, jangan mempersulitnya. Ini hanya dansa sosialisasi sebelum acara. Paling cuma untuk mengisi acara. Di masa depan, aku dan Citra akan punya banyak kesempatan untuk berdansa bersama. Kalau begitu, pasangan dansamu." "Bibi Cahya, Fajar itu siapa? Dia bisa kekurangan pasangan dansa." Laila tertawa dari samping. "Betul juga." Cahya tersenyum canggung dan memelototi Citra dengan ekspresi kecewa karena gagal membujuknya. "Benar saja, banyak putri kaya yang datang hari ini. Katanya Sintarianti juga datang. Putri angkat Simon? Gadis itu terlihat seperti bidadari dan punya kemampuan yang hebat. Hehe, aku ingin tahu pria mana yang cukup beruntung menjadi pasangan dansanya. Selain itu, Kevin akan datang, maka putrinya pasti tidak akan absen. Sial, Intan juga ikut? Kalau aku lebih muda 20 tahun, bagaimanapun aku ingin menjadi pasangan dansanya. Dia tidak hanya cantik dan punya suara yang manis, dia juga putri satu-satunya Kevin. Kalau aku bisa menikahinya, itu sama saja dengan mewarisi semua bisnis keluarga Kevin. Sudah, cepat hapus air liurmu. Sekalipun kamu lebih muda 30 tahun, kamu tidak bisa berdansa dengan Intan ataupun Sinta. Terlepas dari apa mereka bisa menyukai wajahmu atau tidak, kuasa di belakang mereka saja sudah cukup menakutkan. Aku pikir tidak ada seorang pun di antara pria yang hadir layak menjadi pasangan dansa mereka, kecuali tuan muda Fajar. Fajar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, kebanggaan di matanya menunjukkan perasaan sebenarnya. Sinta ataupun Intan. Sinta didukung oleh keluarga Suwandi. Putri Simon, Susan fokus pada kultivasi. Pasti tidak mungkin untuk memimpin keluarga Suwandi di masa depan. Oleh karena itu, di masa depan, posisi kepala keluarga Suwandi mungkin akan jatuh pada Sinta. Lalu, Intan merupakan putri tunggal Kevin. Dari segi kecantikan dan identitas, dia tidak kalah dari Sinta. Jika bisa mendekatinya, akan sangat bermanfaat baginya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Budiono di masa depan. Mengingat hal ini, Fajar tidak bisa menahan hasratnya. Kedua wanita itu memiliki latar belakang yang mendalam dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Banyak anak muda dengan berbagai identitas memainkan berbagai cara dan bergantian mendekatinya. Sayangnya,
Mereka semua gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, hal ini membuat hasrat menaklukkan Fajar terangsang. Tiba-tiba, lampu meredup. Nada biola berubah. Musik lembut dan ringan bergema di seluruh aula. Para pria di aula mengundang pasangan dansa mereka satu demi satu. Bahkan beberapa bos tua menggandeng wanita muda dan cantik ke lantai dansa. Laila yang cantik, apa aku bisa mengundang kamu untuk berdansa? Henry membungkukkan tubuhnya sedikit dan membuat sikap mengundang yang sopan. Dengan wajah malu-malu, Laila menaruh tangannya. Pasangan itu saling berpelukan dan menari di lantai dansa. Tuan muda Fajar, apa kamu mau berdansa denganku? Saat ini, seorang wanita muda yang cantik berjalan mendekat. Dia adalah putri seorang raja pengusaha makanan dan memiliki aset 8-10 triliun. Tuan muda Fajar, saya ingin mengundang Anda untuk menari bersama. Apa Anda bersedia? Seorang wanita lain berjalan mendekat. Identitasnya juga sama luar biasanya. Tak lama kemudian, 4-5 wanita lain tiba dan mengundang Fajar satu demi satu. Sean tertawa dan berkata, Tuan muda Fajar, kamu benar-benar luar biasa. Biasanya pria yang mengundang wanita ke lantai dansa, tetapi kamu malah diundang dan diperebutkan oleh wanita. Berkat yang indah ini benar-benar membuat temanmu ini iri. Orang lain juga memberikan senyum iri. Fajar tersenyum simpul dan melirik Citra dari sudut matanya. Dia malah melihat Citra yang acuh tak acuh. Hati Fajar sangat kesal. Tiba-tiba, matanya berputar. Dia menunjuk Agam dan berkata kepada para wanita ini. Ada satu orang lagi di sini yang tidak punya pasangan dansa? Mengapa kalian tidak mencoba mengundangnya? Dia? Para wanita memandang Agam dengan pandangan menghina. Pecundang yang menyelinap masuk semacam ini memang pantas menari bersama mereka? Ada sedikit kontak fisik saja membuat mereka semua merasa hina. Agam, semua anak muda sudah punya pasangan dansa. Terlalu menyedihkan melihatmu sendirian. Kamu diberi kesempatan membuktikan diri. Mengapa kamu tidak cepat-cepat memanfaatkannya? Fajar sengaja berkata dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan banyak orang di lantai dansa melihat ke samping dan memberikan pandangan aneh. Semua orang menatapnya dengan pandangan mencemooh. Para wanita itu bahkan mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka sangat tidak menyukai Agam. Melihat hal ini, Fajar berseru puas di dalam hatinya. Bahkan wanita yang tidak kusukai juga membencimu. Kamu dibandingkan denganku? Kalah jauh. Tidak perlu, aku tidak kekurangan pasangan dansa. Agam tersenyum simpul. Kata-kata ini menyebabkan semua orang makin tidak menyukainya. Semua wanita itu mencemooh dan menatap Agam dengan pandangan seperti melihat binatang liar di pinggir jalan. Jelas-jelas dia yang ditolak oleh orang lain. Padahal cuma binatang liar yang tidak kenyang, tetapi dia malah berlagak seperti hewan langka yang populer. Terus terang, dia terlalu rendahan. Tiba-tiba, seruan datang dari kerumunan. Terlihat di cahaya yang redup, datang seorang wanita berpakaian megah. Itu Sintarianti. Dengan bibir yang merah, gigi putih, kulit putih dan halus, serta gaun yang mewah, dia seperti bunga yang mekar indah. Tubuhnya yang memesona dan ramping diperlihatkan dengan sempurna. Sinta memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Di antara 3 wanita tercantik wilayah timur, dia layak menempati posisi di antaranya. Pada hari kerja, baju yang sangat biasa terlihat seperti merek terkenal di tubuhnya. Apalagi dia sengaja berdandan hari ini. Semua orang terpukau ketika dia muncul. Dalam sekejap, Sinta menjadi pusat perhatian di acara malam ini. Bukankah kamu mengatakan sudah ada pasangan dansa? Siapa orangnya? Kenapa tidak ada yang datang untuk mengundangmu berdansa sampai sekarang? Fajar tersenyum meledek. Dia merapikan pakaiannya dan melirik Agam dengan pandangan yang merendahkan, lalu berkata, Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Hari ini aku akan menjadi tokoh utama di pesta dansa ini. Sementara kamu, bahkan tidak pantas menyebutkan namamu. Saat dia berbicara, Fajar berjalan ke arah Sinta di tengah pandangan iri semua orang. Bab 511, aku menolak. Nona Sinta, kamu benar-benar cantik hari ini. Bolehkah aku berdansa denganmu? Fajar datang ke depan Sinta. Dia mengulurkan tangannya seperti seorang pria gentleman dan tersenyum percaya diri. Fajar sangat yakin dengan wajah dan identitasnya. Jika Sinta menghormatinya, dia pasti akan menerima undangan ini dengan senang hati. Hal yang harus dia lakukan adalah menggunakan kesempatan ini untuk menginjak harga diri Agam yang menyedihkan di bawah kakinya dan mempermalukannya. Semua agar Agam tahu dia berada di tataran sosial yang berbeda dengannya. Sinta tersenyum senang. Senyumannya begitu indah hingga lampu kristal di langit-langit pun kehilangan cahaya mereka. Suara Sinta merdu seperti kicauan burung, tetapi dia mengucapkan kata-kata yang sangat dingin. Aku menolak. Pada saat ini, suasana pesta dansa menjadi canggung. Bahkan suara musik menjadi lebih kecil.
Fajar curiga dia salah dengar dan berkata dengan heran. Apa yang kamu katakan? Aku menolak. Apa kamu tidak dengar? Sinta tersenyum dingin, tidak memberi Fajar muka. Baiklah, aku yang terlalu mendadak dan tidak sopan. Fajar memaksakan senyum. Tapi, semua orang sudah punya pasangan di pesta dansa. Kamu sangat cantik. Kalau kamu tidak ikut berdansa, itu akan sangat disayangkan. Fajar masih tidak mau menyerah. Dia tidak ingin malu di depan umum. Aku sudah punya pasangan dansa. Jawab Sinta dengan nada dingin. Begitu, ya? Fajar tersenyum dan menghela napas lega. Karena Sinta sudah memiliki pasangan, wajar Sinta menolaknya. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Kalau aku boleh bertanya, siapa pasangan dansa kamu? Fajar bertanya pertanyaan di hati semua orang. Siapa orang yang sangat diberkati memiliki kehormatan menjadi pasangan dansa Sinta? Sinta tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan ke depan. Fajar tanpa sadar memberi jalan, lalu melihatnya berjalan menuju Agam. Tidak mungkin! Seseorang tersentak. Agam adalah satu-satunya pria tanpa pasangan dansa. Ditambah lagi, dia berpakaian biasa-biasa saja. Semua orang memandang rendah Agam. Namun, sekarang, bidadari di hati mereka malah berjalan ke arahnya. Dalam sekejap, sebuah ide yang hampir mustahil muncul di benak mereka. Maaf, tadi macet di jalan. Aku terlambat. Sinta tersenyum lembut pada Agam. Senyuman ini menghantam hati semua orang. Apa aku boleh mengundangmu untuk berdansa? Sinta memegang ujung gaun di tangannya. Dia sedikit membungkuk saat mengulurkan tangan putih mulusnya kepada Agam. Semua orang terdiam. Semua orang tampak tercengang untuk waktu yang lama. Sebuah kalimat bergema di telinga mereka berulang kali. Apa aku boleh mengundangmu untuk berdansa? Putri angkat Simon dari keluarga Suwandi, salah satu dari 3 wanita tercantik di wilayah timur, seorang wanita yang memiliki bakat, kecantikan, dan kekayaan. Dia benar-benar berinisiatif mengundang lawan jenis berdansa? Ini seperti mimpi. Bahkan lebih aneh dari mimpi. Cahya, Jaya, dan Laila tercengang. Mereka telah menunggu untuk melihat Agam diolok-olok. Siapa sangka malah hal ini yang terjadi. Para wanita yang sebelumnya tidak menyukai Agam juga tertegun. Pria yang mereka pandang rendah sekarang diundang berdansa langsung oleh Sinta. Kesombongan dan penghinaan mereka sebelumnya sekarang menjadi lelucon konyol. Mulut Fajar menganga dan ada kekejaman di matanya. Mengapa? Kenapa kamu menolak ajakanku dan pergi mengundang pecundang ini? Apakah kamu buta? Apa yang kurang dariku dibanding dengan pecundang itu? Namun, di saat berikutnya, terjadi hal yang membuat semua orang makin ngeri. Maaf, aku menolak. Kalau bukan karena situasinya tidak cocok, semua orang pasti akan menyingsingkan lengan baju mereka dan menghajar Agam. Kata-kata yang sama itu terdengar sangat tidak asing. Namun, tidak ada yang pernah berani mengucapkan kalimat yang sering diucapkan oleh Sinta itu kepada Sinta sendiri. Bahkan kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk ditolak Sinta. Bagi para pria yang hadir, Sinta adalah bidadari impian mereka. Jika mereka mendapat undangan menari dari Sinta, mereka akan bersemangat sampai tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Mereka juga pasti akan menjadi objek iri semua orang di kalangan atas. Namun, sekarang, pecundang yang memakai baju pedagang pinggir jalan dan mereka pandang rendah ini malah menolak undangan bidadari mereka. Itu keterlaluan. Fajar pulih dari rasa terkejutnya dan merasa dipermalukan. Baru saja, dia mengejek Agam karena tidak memiliki pasangan dansa. Namun, dalam sekejap, Sinta yang telah menolaknya, telah mengajak Agam berdansa. Apalagi, Agam menolak Sinta. Sekarang, malah dia yang seperti binatang liar di jalanan yang disukai orang-orang. Kemudian, Fajar kembali tenang dan mencibir. Agam sombong dan berani menolak Sinta. Sama sekali tidak menghormatinya. Tunggu saja, Agam pasti akan sial. Namun, tindakan Sinta selanjutnya mengejutkan semua orang. Siang tadi aku salah. Aku seharusnya tidak kehilangan kesabaran denganmu karena masalah sepele. Aku minta maaf padamu, ya? Sinta berjongkok di depan Agam dan meletakkan tangannya di paha Agam. Dia berkata dengan nada bersalah dan memelas. Saat ini, hati para pria yang hadir ternyuh. Wanita di hati mereka tidak hanya mengundang Agam untuk berdansa, tetapi juga meminta maaf kepadanya dengan memelas. Astaga! Jika ini mimpi, biarkan diriku segera terbangun dari mimpi buruk. Berhentilah, aku di sini bukan untuk berdansa. Agam menggelengkan kepalanya pasrah dan refleks menatap Citra. Citra terus memperhatikan hal yang terjadi di sini. Saat matanya bertemu dengan mata Agam, dia buru-buru mengesampingkan pandangannya dan berpura-pura tidak peduli. Namun, tangan yang dikepal di pahanya menunjukkan hatinya yang gugup.
Ekspresi Agam tidak bisa lolos dari pandangan tajam Sinta. Meskipun dia mengundang Agam berdansa untuk menaikkan derajat Agam, dia masih merasa agak kecewa. Oh setan! Fajar marah dengan suara kecil. Raut wajahnya terlihat makin buruk. Cahya buru-buru datang dan berkata dengan suara kecil. Fajar, jangan berpikir aneh-aneh. Agam punya hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Suwandi. Meskipun dia telah ditinggalkan oleh keluarga Suwandi, wanita lebih mudah dihasut. Sinta mungkin tertipu olehnya. Ketika kebohongan itu terungkap, seberapa bangga dia sekarang, semenyedihkan itu dia di masa depan. Fajar menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Bibi, kamu tidak perlu berbicara lagi. Seorang pecundang yang tidak punya apa-apa, tidak layak menerima kemarahanku. Selain itu, meskipun Sinta mengundangnya berdansa, itu tidak akan membuktikan apa-apa. Itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia adalah pecundang. Itu hanya bisa membuktikan bahwa dia, Agam, tidak berharga sepanjang hidupnya dan hanya bisa bergantung pada wanita. Mendengar ini, semua orang merasa jauh lebih tenang. Pecundang tetaplah pecundang. Pada akhirnya, dia masih orang lemah yang hanya bisa mengandalkan wanita untuk mendapat kehormatan. Saat Fajar dan yang lainnya menghibur diri mereka sendiri, ada teriakan menakjubkan lainnya dari aula. Semua mata memandang serentak. Kevin dan putrinya datang. Intan datang sambil memeluk lengan Kevin. Dia mengenakan gaun malam ungu, memperlihatkan bahu dan tulang selangkanya yang menawan. Di wajah penuh riasannya, dia memasang senyum menawan. Dia seperti ratu peri yang membuat semua orang memuja, bahkan tidak berani menatapnya langsung. Kevin melepaskan Intan dan berjalan ke samping. Para bos tersadar dan buru-buru meninggalkan teman wanita mereka dan mendekat ke Kevin. Tuan Kevin, saya sungguh beruntung bisa bertemu dengan Anda. Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Apa yang kamu bicarakan? Lihatlah wajah cerah Pak Kevin. Pasti kesehatannya sangat baik. Para bos yang tidak ada topik pembicaraan pun tetap berusaha menjilat. Mendengar sanjungan orang-orang ini, Kevin hanya tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Meskipun sikap Kevin tidak serius, itu tetap membuat para bos berseri-seri. Selama mereka bisa mendapat tanggapan dari Kevin, itu akan menjadi kehormatan besar bagi mereka. Bab 512, bertengkar karena cemburu. Pak Kevin, putri Anda benar-benar makin cantik. Ya, pada pandangan pertama tadi, aku pikir dia adalah bidadari yang turun ke bumi. Dia secantik Dewi Cinta dalam mitologi Yunani kuno. Ini bukan kata-kata pujian, tetapi kata-kata dari lubuk hati mereka. Hah, putriku pada akhirnya tetap akan menikah. Kevin menghela napas. Oh, jangan-jangan putri Anda sudah memiliki orang yang dia sukai. Semua orang terkejut. Kevin tersenyum tanpa mengatakan apapun, tetapi ekspresinya sudah menjelaskan semuanya. Melihat Intan berjalan menuju lantai dansa, hati semua orang makin tegang. Mungkinkah Intan sedang mencari orang untuk berdansa? Pada saat itu, semua pria muda berbakat yang hadir menjadi sangat bersemangat dan buru-buru merapikan pakaian mereka. Mereka menunjukkan sisi mereka yang paling percaya diri dan tampan. Fajar melihat Intan berjalan ke arahnya, hatinya sangat bersemangat. Perasaan suram sebelumnya sudah lenyap. Karena itu, dia menunjukkan senyum halus di wajahnya. Di bawah perhatian semua orang, dia berjalan ke arah Intan dan berkata, Nona Intan, aku ingin mengundangmu berdansa bersama. Bolehkah? Kevin memiliki aset mencapai kuadriliun dan Fajar adalah anggota keluarga tersembunyi. Keduanya sangat cocok dalam hal sumber daya, keuangan, dan penampilan. Saat semua orang berpikir Intan akan setuju, Intan justru diam. Setelah menunggu beberapa detik, Intan masih tidak menjawab. Fajar mengira wanita itu malu-malu, jadi dia berencana mengundangnya lagi. Siapa sangka, saat dia akan berbicara, suara sopan dan lembut menusuk telinganya dengan tajam dan mengejutkan semua orang. Tolong minggir, kamu menghalangiku. Semua orang diam membisu. Semua orang curiga ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Intan berjalan menuju lantai dan pasti karena ingin berdansa. Akan tetapi, dia tidak ragu-ragu menolak ajakan Fajar. Lalu, dengan siapa dia akan berdansa? Tanpa menunggu semua orang tahu jawaban pertanyaan itu, Intan melewati Fajar dan mendatangi Agam di tengah pandangan semua orang yang tertegun. Dia mengucapkan kalimat yang membuat semua pria hancur. Pak Agam, saya ingin mengundang Anda berdansa. Apa Anda bersedia? Dia lagi. Pertama Sinta, sekarang Intan. Dua bidadari yang mereka nantikan justru mengundang Agam, pecundang yang mereka pandang rendah, untuk menari bersama. Beberapa dari mereka yang tidak kuat langsung menampar diri mereka untuk bangun dari mimpi absurd ini. Cahya, Jaya, dan yang lainnya terlihat masam. Melihat Intan yang cantik seperti bidadari mengundang Agam berdansa, mereka tercengang untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi?
Mereka masih bisa mengerti saat Sinta mengundang Agam berdansa. Akan tetapi, mengapa Putri Kevin mengundangnya berdansa? Mereka tidak bisa memahami hal ini sama sekali dan tanpa sadar melihat ke arah Fajar. Saat ini, ekspresi Fajar sangat menarik. Pertama, dia terpana, lalu dia heran. Sekarang dia marah dan ekspresi wajahnya menjadi ganas. Kenapa dia lagi? Kenapa? Pertanyaan semacam ini sangat membingungkan. Dia pikir dia yang akan menjadi fokus acara malam ini dan disukai oleh semua wanita. Siapa sangka, baik Sinta ataupun Intan, dari awal sampai akhir tidak menghargainya sedikit pun. Mereka malah menyukai Agam. Kesenjangan di antara Fajar dan Agam membuat harga diri Fajar terinjak-injak. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Kalian melakukan ini bisa membuat orang lain tidak senang. Agam melirik tatapan bermusuhan dari semua orang di sekitarnya dan berkata pasrah. Aku tidak peduli pandangan orang lain. Aku pikir kamu juga tidak akan takut pada mereka. Intan tersenyum lembut. Pandangannya tertuju pada Sinta dan dia tersenyum. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah siapa di antara aku dan Nona Sinta yang cukup beruntung menjadi pasangan dan samu. Mata Sinta berkilat. Dia bangkit dan terkekeh. Nona Intan, aku sudah mengundangnya lebih dulu. Harus sesuai urutan, dong. Tapi, Pak Agam belum menyetujui ajakanmu, bukan? Intan tidak gentar sama sekali. Sebaliknya, dia berpandangan dengan Sinta dan mengangkat leher indahnya yang ramping dengan angkuh. Suasananya entah kenapa menjadi aneh. Apakah ini pertengkaran karena cemburu? Kemarahan orang-orang yang hadir akan meledak. Mata mereka hampir menyemburkan api. Ya sudah, kalau cuma bidadari yang mereka impikan mengajak Agam menari, tetapi mereka bahkan saling cemburu dan bertengkar. Jika dewa memang ada, tolong kirimkan petir untuk membunuh makhluk satu ini. Sangat menjengkelkan. Apa bagusnya pecundang ini? Kedua wanita ini buta sampai bisa naksir dia. Ekspresi Cahya ganas. Dia mengutuk marah dengan suara kecil. Mantan menantu yang tidak disukainya sampai ditaksir putri angkat kepala keluarga Suwandi dan putri orang terkaya di Provinsi S. Bagaimana dia bisa mendapatkan semua ini? Kecilkan suaramu! Jaya sangat ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri tegak. Dia segera menutup mulut Cahya dan berkata dengan marah. Kamu ingin mati, ya? Kalau Kevin mendengar kata-katamu barusan, keluarga Pambudi akan tamat. Saat dia mengatakan itu, Jaya menatap Kevin. Untungnya, jarak mereka sangat jauh. Suara mereka tidak terdengar sampai pada Kevin. Cahya terkejut dan segera sadar. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Namun, pandangannya tidak berubah sama sekali. Dia menatap Agam lekat-lekat dan menggerakkan bibirnya. Entah apa yang dia kutuk. Kamu terlalu tidak sabaran. Ketika kita berbicara dengan Henry dan Kevin nanti, kita akan mengadukan Agam. Bukankah semua masalah bisa selesai? Jaya berkata dengan kecewa atas kegagalan Cahya memahami semua ini. Cahya tercengang dan berkata, apa ini berguna? Omong kosong. Siapa Kevin itu? Dia adalah orang terkaya di Provinsi S dan orang hebat di industri internet. Bagaimana dia bisa membiarkan putrinya bersama pecundang tak berguna? Mata Cahya berbinar dan berkata, ya, aku bingung saking kesalnya. Tanpa kita campur tangan, Kevin akan mengusirnya. Kalau Agam setuju, dia mungkin bisa hidup tenang. Tapi, kalau dia terus keras kepala, hei, dia akan dibunuh oleh Kevin tanpa perlu kita melakukan apapun. Kita lihat saja nanti. Jaya menatap Agam dengan senyum jahat. Pandangan matanya penuh hinaan. Biarlah kamu bangga dulu. Nanti kita melakukan apapun. Kita lihat saja nanti. Jaya menatap Agam dengan senyum jahat. Pandangan matanya penuh hinaan. Biarlah kamu bangga dulu. Nanti kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Mereka berdua bukan satu-satunya orang dengan pemikiran ini. Orang lain yang tersadar juga menunggu tontonan menarik itu. Apakah kamu pikir kamu, seorang pecundang, bisa diundang oleh Sinta dan Intan adalah hal baik? Seseorang bisa kena sial hanya karena mendapat barang berharga. Kamu juga harus memiliki kekuatan layak untuk mendapatkan ini. Jika tidak, itu sama saja bunuh diri. Dansa yang tidak menyenangkan bagi orang lain pun segera berakhir dengan tergesa-gesa. Seorang pria tua beruban berjalan ke panggung. Semua orang menutup mulut serempak dan melihat ke atas. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Terima kasih semua telah datang dari jauh untuk berpartisipasi dalam pesta amal yang diadakan oleh keluarga Viander. Pria tua beruban itu, Ahsan, berkata sambil tertawa. Hal ini mengundang tepuk tangan meriah. Ada dua acara besar dalam pesta hari ini. Pertama, pelelangan dan yang kedua adalah penggalangan dana. Bapak dan Ibu dapat mengeluarkan barang-barang yang tidak digunakan untuk dilelang. Bisa barang, properti, ataupun industri.
Semua dana dari pelelangan akan disumbangkan kepada anak-anak di daerah terpencil yang miskin untuk membantu pendidikan di sana. Ahsan mengumumkan dengan suara keras. Seperti yang diharapkan dari keluarga Viander, benar-benar sikap klan besar. Bagus. Aku mendukung. Semua orang berteriak dan memuji. Sinta mendengus dan berkata, "Kedengarannya saja mulia. Faktanya, dana dari pelelangan disuntikan ke lembaga amal keluarga Viander. Terus terang, itu sama saja memberikan uang untuk keluarga Viander." Agam mengangguk. Mereka adalah pebisnis yang terobsesi dengan keuntungan. Semua perbuatan mereka yang tampaknya baik, sebenarnya memiliki tujuan tersembunyi. Alasan mengapa Sinta aktif berpartisipasi di dalamnya juga untuk menghormati keluarga Viander. "Baiklah, tidak perlu berbasa-basi lagi. Lelang kita mulai." Begitu Ahsan mengatakan itu, lampu aula meredup dan lampu panggung menyala. Dua pelayan wanita dengan penampilan menarik berjalan bersama sambil membawa nampan kayu gaharu. Sebuah kain merah diletakkan di atas nampan. Di atas kain merah, ada cincin berlian merah muda yang cemerlang. Melihat cincin ini, pandangan semua orang terpaku. Termasuk Sinta dan Intan, dua wanita yang berbeda dari wanita bisa. Mata mereka juga bersinar. Cincin berlian sebesar itu mampu menggoda semua wanita. Belum lagi itu berlian merah muda yang sangat langka. Itu sudah cukup menggoyahkan hati wanita manapun. Semuanya, barang lelang amal pertama adalah cincin berlian merah muda terbaik, Vivid Pink, yang diberikan oleh perusahaan XG, Anthony Widayat. Cincin berlian ini seluruhnya terbuat dari berlian. Inti berlian merah muda beratnya 5 karat. Cincin itu terbuat dari berlian murni, tanpa noda dan jejak warna lain. Penilaian 3X semuanya sangat baik. Penawaran terbaru dalam lelang terakhir dijual seharga 170 miliar. Namanya adalah Dewi Cinta. Para bapak-bapak jangan sampai kelewatan. Sangat cocok untuk memberikannya pada wanita yang kamu cintai. Tanpa basa-basi lagi, harga awalnya adalah 200 miliar. Kenaikan harga tidak boleh lebih rendah dari 2 miliar. Lelang dimulai. Bab 513, cintanya hanya senilai 2 triliun. Setelah kata-kata Ahsan terdengar, kerumunan menawar tanpa henti. 204 miliar. 210 miliar. Berlian merah muda Dewi Cinta tak ternilai harganya. Perkiraan harganya sekarang setidaknya 300 miliar. Bila diperoleh di bawah harga ini, sama saja dapat untung. Selain itu, uang yang mereka bayarkan juga akan disetorkan ke lembaga amal keluarga Viander. Itu sama saja dengan memberi uang ke keluarga Viander. Tidak hanya membeli barang bagus, tetapi juga bisa memberi kesan yang baik kepada keluarga Viander. Didorong oleh keuntungan ganda ini, suasana menjadi sangat ramai. 260 miliar. Di saat itu juga, Sinta di sebelahnya menawar harga. Agam melemparkan tatapan bingung dan Sinta berkata dengan marah. "Apa? Tidak ada yang memberikannya padaku? Tidak bisakah aku membelinya sendiri?" Kenapa itu terdengar aneh? Kamu kekurangan orang yang memberikan hadiah. Harganya melonjak dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, harga mencapai 320 miliar. Saat mencapai harga ini, suara penawaran jauh lebih kecil. 400 miliar. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar ke seluruh aula. Semua orang berbalik bersamaan. Mereka melihat Fajar menawar harga. "Tuan Muda Fajar, kamu benar-benar murah hati, 400 miliar loh. Meskipun Dewi Cinta sangat berharga, 400 miliar tetap saja agak mahal." Fajar tersenyum simpul dan berkata, "Cinta itu tak ternilai harganya. Aku ingin memberikannya kepada tunanganku. Selama bisa membuatnya bahagia, 400 miliar juga tidak apa-apa." "Wah, Tuan Muda Fajar, kamu benar-benar mencintai tunanganmu. Muda dan sukses, mencintai tunangan pula. Di mana aku bisa menemukan pria seperti itu? Nona Citra, kamu benar-benar beruntung." Semua orang berkata kepada Citra sambil tersenyum. Pandangan para wanita penuh dengan rasa iri dan cemburu. Jika ada yang bisa membeli berlian merah muda ini dan memberikannya kepada mereka, mereka pasti langsung menangis haru. Citra tertegun, lalu agak mengerutkan kening. Dia berkata dengan nada dingin kepada Fajar, "Aku tidak membutuhkannya." Mendengar ucapannya, para wanita cemberut. Pura-pura jual mahal. Wanita mana yang tidak tergoda dengan berlian merah muda seindah itu? Tanpa diduga, Fajar sama sekali tidak marah. Dia tersenyum murah hati dan berkata, "Aku tahu kamu memikirkanku, tapi aku sudah memutuskan. Aku pasti akan mendapatkan cincin ini dan memberikannya kepada kamu langsung. Ini untuk membuktikan perasaanku kepadamu." Ketika dia mengatakan ini, matanya melirik ke arah Agam. Wajahnya penuh penghinaan. Dia sudah menduga Citra tidak akan menerimanya. Bagaimanapun, dia juga tahu Citra bukanlah wanita matre. Dia tidak akan pernah tergerak oleh hal-hal materialistis begini. Ini juga salah satu alasan mengapa Fajar bersikeras mendapatkan Citra.
Alasan Fajar mendapatkan cincin ini adalah untuk menunjukkan kekayaannya di depan Agam dan mengembalikan martabatnya yang baru saja hilang. Terus mengapa jika kamu ditaksir Sinta dan Intan? Kamu pikir mereka menyukaimu? Kamu tetap saja pecundang, kan? Sementara aku, tidak peduli kapanpun, tetaplah tuan muda keluarga Budiono. Dapatkah kamu bersaing dengan aku dalam hal uang? Bapak Fajar Budiono menawarkan harga 400 miliar. Apa ada harga yang lebih tinggi? Ahsan mengamati kerumunan. Semua tersenyum, tetapi tidak ada yang menawar. Bagaimanapun, setelah Fajar mengatakan ini, tidak ada yang mau mempermalukannya. Karena tidak ada yang menawarkan harga yang lebih tinggi, aku akan mengetok palu. 400 miliar satu kali. 400 miliar dua kali. 400 miliar. 500 miliar. Saat Ahsan hendak mengetok palu, suara seorang wanita yang malas-malasan terdengar. Hal ini membuat suasana hening seketika. Sinta perlahan membuka mulut dan berkata dengan lembut. Aku menawar harga 500 miliar. Melihat tatapan bingung Agam, Sinta mendengus pelan dan berkata. Aku tahu, meskipun aku tidak menawar, kamu akan melakukannya. Jadi, aku bantu saja. Agam terkejut dan mengangguk. Terima kasih. Sinta menjawab dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ada kepahitan di tengah pandangan matanya yang indah. Wanita bodoh, kamu juga membantunya dalam hal ini. Apakah kamu senang? Namun, suara lain di hatinya mengatakan dia tidak menyesal melakukannya. Fajar terpaku selama 2 detik dan memaksakan senyum. Nona Sinta, untuk apa kamu membelinya? Aku suka cincin merah muda ini. Apa aku tidak pantas memilikinya? Sinta berkata dengan nada dingin. Kamu bercanda. Kalau itu benda lain, aku pasti akan memberikannya padamu. Tapi, aku sudah memutuskan untuk memberikan Dewi Cinta kepada tunanganku. Fajar tersenyum dan mengangkat tangannya, lalu berkata. 600 miliar. 700 miliar. 800 miliar. Kedua orang itu menawar bergantian, kenaikan harga langsung 100 miliar. Uang sebesar itu membuat orang tercengang. Meskipun semua orang yang hadir kaya, mereka pasti tidak akan menghabiskan beberapa miliar untuk membeli sebuah cincin merah muda. Tak perlu lama, harganya melonjak menjadi 2 triliun, 5 kali lipat dari nilai aslinya. Apa kamu masih mau menaikkan harganya lagi? Sinta menggoyang anggur merah di gelasnya dan tersenyum tipis. Fajar tetap tersenyum, tetapi dia sudah mengutuk dalam hatinya. Sinta sama sekali tidak membiarkannya mendapatkan cincin ini. Dalam hal keuangan, Sinta sama sekali tidak kalah darinya. Kalau begini terus, sama sekali tidak ada akhirnya. Karena Nona Sinta menyukainya, aku akan mengalah dan memberikannya padamu. Fajar menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang gempar. Fajar mundur. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka mengerti. Menghabiskan beberapa miliar atau bahkan triliunan dengan sia-sia dan mempermalukan keluarga Suwandi untuk sebuah batu, hanya orang bodoh yang akan melakukan hal semacam ini. Dewa Cinta didapatkan oleh Sinta dengan harga 2 triliun. Ketika dia mendapatkan cincin berlian merah muda itu, Sinta sangat menyukainya. Dia melirik Fajar dan berkata dengan senyum mengejek. Cinta itu tak ternilai harganya. Tapi, tampaknya cinta Pak Fajar untuk Nona Citra hanya senilai 2 triliun. Suasananya entah kenapa menjadi canggung. Para wanita yang hadir memandang Fajar. Pandangan mata mereka penuh penghinaan. Memang wajar jika berhenti menawar harga ketika berlian merah muda dengan nilai 400 miliar naik sampai 2 triliun. Namun, kamu sudah menyombong sebelumnya dan mengatakan cinta tak ternilai harganya. Ujung-ujungnya, ketika harganya sampai 2 triliun, kamu malah menyerah. Kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya hanyalah omong kosong. Pria seperti ini cuma begitu saja. Sudut mulut Fajar berkedut. Saat ini, wajahnya panas. Dia ingin berlagak hebat. Siapa sangka akan aku dipermalukan seperti ini? Rasanya sangat buruk. Barang koleksi berikutnya adalah pagoda kebajikan dari Giok. Penawaran awalnya 20 miliar. Pada akhirnya, barang terjual dengan harga 36 miliar. Tak lama kemudian, 20 hingga 30 barang koleksi dilelang. Acara berlanjut ke babak kedua. Penggalangan dana. Ada villa, batu giok, kaligrafi dan lukisan. Satu persatu barang penggalangan dana didorong ke atas panggung. Setiap barangnya adalah harta langka. Harganya juga terus meningkat. Seorang petinggi keluarga Viander berjalan ke atas panggung dan membisikkan sesuatu di telinga Ahsan. Aula pun menjadi sunyi. Semuanya, koleksi berikutnya disumbangkan langsung oleh Pak Kevin Anjaya. Ini adalah harta langka yang bahkan keluarga Viander juga tergoda. Ahsan tersenyum. Rasa suka di wajahnya sama sekali tidak pura-pura. Mendengar ini,
semua orang yang hadir sangat bersemangat. Apa yang disumbangkan Kevin pasti tidak biasa. Ahsan sedikit membungkuk kepada Kevin untuk menunjukkan rasa hormatnya. Lalu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Koleksi berikutnya, bunga kristal es. Harga awalnya 2 triliun. Di atas panggung, bunga yang tampak seperti karya seni kaca muncul di depan semua orang. Bunganya berwarna seperti giok kaca. Daun bunganya berwarna biru transparan seperti kristal es. Bunganya berwarna merah seperti api. Benda ini seperti karya seni top dunia. Namun, daun bunga yang bergoyang lembut menunjukkan ini adalah bunga asli. Astaga! Harta karun macam apa ini? Benarkah ada bunga yang begitu sempurna di dunia? Benda abadi! Ini adalah benda abadi! Semua orang terkejut. Wujud yang ditunjukkan bunga kristal es benar-benar di luar nalar mereka. Pak Kevin, dari mana kamu mendapatkan harta karun ini? Seseorang tidak sabar untuk bertanya. Aku menemukan barang ini di Gunung Charmin setahun yang lalu. Benda ini termasuk jenis tanaman abadi yang lahir dari langit dan bumi. Ini dapat digunakan untuk feng shui dan melindungi rumah. Bila dibawa untuk waktu yang lama, dapat memperpanjang hidup. Kalian harusnya tahu aku sakit parah dan sudah sekarat. Bahkan dokter-dokter top hanya bisa memperpanjang hidup aku 3 bulan. Tapi, karena aku membawanya terus, aku berhasil bertahan hidup sampai hari ini. Bab 514, Bunga Kristal Es. Banyak orang terlalu bersemangat hingga tidak bisa duduk diam. Mereka sangat mengerti kondisi Kevin. Orang yang akan mati paling lama dalam 3 bulan, tetapi tidak mati sampai sekarang. Ini bisa membuktikan keajaiban bunga kristal es. Memperpanjang hidup. 2 kata ini sudah cukup untuk membuat para bos berbondong-bondong mendapatkannya. Beberapa waktu yang lalu, aku bertemu dengan seorang misterius yang menyembuhkanku dari penyakitku. Sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Aku pun memberikannya untuk penggalangan dana. Hitung-hitung berbuat kebaikan. Kevin berbicara secara logis dan tanpa celah sedikit pun. Hal ini membuat orang tidak menemukan ada yang salah. Meskipun mereka sangat bingung siapa yang menyembuhkan Kevin, sekarang yang paling penting adalah menemukan cara untuk mendapatkan bunga kristal es. 2 triliun 200 miliar. Seorang bos dengan kulit pucat mengangkat jarinya dan menyebutkan penawarannya. Aku menawar 2,4 triliun. 2 triliun 600 miliar. 3 triliun. Tawaran harga terus datang satu demi satu. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Bagi orang-orang kaya ini, mereka biasa bergadang untuk bekerja. Mereka juga pasti pergi ke bar dan klub malam. Tubuh mereka telah lama rusak. Jika menghabiskan sejumlah uang dapat memungkinkan mereka untuk hidup setahun lebih lama, mereka pasti akan melakukannya. Situasi sangat riuh. Harganya melonjak tak terkendali. Kevin duduk dengan santai di kursi dan memandang ke arah Agam. Agam mengangguk dan senyum tak terlihat muncul di bibirnya. Bunga kristal es memang harta yang langka. Sebelumnya, ketika Kevin memberikannya kepada Agam sebagai imbalan pengobatan, Agam sudah tergoda. Namun, ada orang yang lebih membutuhkannya. Kediaman keluarga Viander. Tingkatan formasi besar revitalisasi sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan juga sangat besar. Setiap 60 tahun sekali, formasi besar revitalisasi harus menerima perawatan. Bunga kristal es adalah bahan terbaik untuk merawat formasi besar revitalisasi. Keluarga Viander pasti akan tergoda. Tentu saja, Agam tidak akan memberikan bunga kaca es dan api kepada keluarga Viander secara cuma-cuma. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengukir mantra di dalam bunga kristal es. Selama keluarga Viander mendapatkan bunga kristal es dan merawat formasi besar revitalisasi, Agam 100% yakin dapat mengendalikan formasi besar revitalisasi. Benaran? Tidak baik kalau kamu tahu. Sinta memutar matanya pada Agam dan tidak mengatakan apapun. Namun, insting memberitahu bahwa keluarga Viander akan sial. Lelang masih berlangsung, dan harga sudah mencapai 10 triliun. Sudah 10 triliun, tidak semua orang mampu membayarnya. Suara penawaran menjadi lebih sedikit. Akhirnya, orang pertama yang menawar mengeluarkan tawaran 10,8 triliun yang membungkam semuanya. Orang ini bernama Mensul Ma'arif dan merupakan pengusaha di kota Hafla. Di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, asetnya bukan yang tertinggi. Namun, dia mendapat diagnosis kanker pankreas beberapa waktu yang lalu, kanker yang paling parah. Untuk bertahan hidup, sekalipun dia kehilangan segalanya, dia harus mendapatkan bunga kristal es. Melihat tidak ada yang bersaing dengannya lagi, Mensu diam-diam menghela napas lega. Wajahnya penuh senyuman. Saat dia hendak mendapatkannya, suara seorang pria langsung membuyarkan fantasinya. 12 triliun! Seorang pria menuruni tangga putar dari lantai 2. Tingginya 182 cm, wajahnya tampan, dan hidungnya mancung. Penampilannya sangat tampan. Di sudut matanya,
ada sentuhan kelembutan. Di belakangnya menyusul seorang wanita bergaun terusan berwarna merah. Dia terlihat sangat menarik dan menawan. Apalagi kakinya yang panjang dalam balutan stocking hitam, terlihat ramping dan lurus. Setiap langkahnya mengundang dorongan dan hasrat yang tak terkendali, menggoda hati semua pria. Seiring dengan kemunculan pria itu, suasana tiba-tiba heboh. Tuan muda keluarga Viander, Felix. Mengabaikan tatapan kagum semua orang, Felix berjalan langsung ke barisan depan dan duduk. Aura sombong dan dingin dari sekujur tubuhnya membuat orang tidak berani menatap matanya langsung. 12 triliun, apa ada yang masih ingin menawar? Tawa Ahsan menarik perhatian orang kembali ke pelelangan. Tidak ada yang berani berbicara. Jangankan 12 triliun, sekalipun hanya 1,2 triliun, tidak ada yang berani menawar. Tuan muda keluarga Viander dan pewaris kepala keluarga di masa depan, Felix, ikut pelelangan langsung. Hal ini menunjukkan keluarga Viander yakin akan memenangkan bunga kristal es. Meskipun bunga kristal es bisa memperpanjang umur, mereka tidak akan pernah berani membawa pulang kesialan ini. Kalaupun akhirnya bunga kristal es memperpanjang hidupnya 10 tahun, mereka juga tidak akan bisa menikmatinya. Mensu menjadi pucat pasi. Bunga kristal es adalah penyelamat hidup terakhirnya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia mungkin tidak bisa bertahan melewati bulan ini. 12 triliun 200 miliar. Mensu berkata dengan susah payah. Semua orang tampak tercengang. Namun, ketika mereka melihat itu adalah Mensua, mereka bisa mengerti. 13 triliun. Felix berkata ringan. 13 triliun 200 miliar. Mensu tampak menderita. Asetnya kurang dari 20 triliun. Walaupun dia menjual semua kekayaannya, paling banyak mendapatkan uang tunai 14 triliun. Angka 13,2 triliun adalah batasnya. Tuan muda Felix, tolong berikan bunga kristal es kepada saya. Saya akan berlutut pada Anda. Mensua berlutut dan memohon di depan umum. 14 triliun. Felix berkata dengan senyum lembut. Kalau kamu dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, bunga kristal es akan diberikan kepadamu. Wajah Mensu penuh keputusasaan. Felix mengatakan ini pasti sudah menebak dia tidak akan bisa menawarkan harga yang lebih tinggi dari 14 triliun, meskipun dia menjual semua asetnya. Ini juga menunjukkan kekuatan dan jaringan informasi keluarga Viander. Mensu duduk kembali ke kursinya. Kepalanya menunduk dan wajahnya pucat pasi. Melihat Mensua telah menyerah, Felix menarik pandangannya dan melirik wanita bergaun merah itu. Mereka yang melawan keluarga Viander seharusnya tidak hidup di dunia ini. Apa kamu tahu apa yang harus dilakukan? Wanita bergaun merah itu bertanya dengan datar. Dia sudah akan mati. Apa kamu masih ingin membereskannya? Tentu saja. Meskipun mati karena sakit sangat menyakitkan, itu saja tidak cukup. Aku ingin dia merasakan lebih banyak penderitaan sebelum dia mati. Senyum Felix menyeramkan seperti ular berbisa. Wanita bergaun merah itu mengangguk dan menatap Mensu dengan pandangan tidak peduli. Itu adalah ketidakpedulian terhadap kehidupan. Orang lainnya menggeleng bersamaan. Mensua ini benar-benar kurang berpikir rasional. Setelah menyinggung keluarga Viander, mungkin hidup sebulan saja sudah menjadi harapan sulit. 14 triliun satu kali. 14 triliun dua kali. Ahsan tersenyum sambil berteriak menyebutkan harga penawaran. Dia tahu bunga kristal es sudah menjadi milik mereka, keluarga Viander. 14 triliun 3. Tepat ketika dia hendak memanggil ketiga kalinya, terdengar sebuah suara yang malas-malasan. 14 triliun 200 miliar. Wow! Semua orang gempar. Sampai sekarang, masih ada orang yang berani menaikkan harga. Siapa yang begitu tidak takut mati? Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat Agam yang di sudut ruangan mengangkat tangannya. Dia? Semua orang memasang ekspresi aneh. Apakah otak bocah ini rusak atau dia memang idiot? Mungkinkah dia kira telah memenuhi syarat untuk melawan keluarga Viander hanya karena dia disukai oleh Sinta dan Intan? Otaknya telah berpindah ke dengkul. Pecundang memang pecundang. Dia berbicara tanpa berpikir. Melawan keluarga Viander di depan umum seperti ini, dia sudah tamat. Jaya bertepuk tangan dengan penuh semangat. Cahya juga terlihat senang dan berkata, aku sedang khawatir bagaimana menghadapinya. Aku tidak menyangka dia cari mati sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Laila, mantan adik iparmu benar-benar menarik. Mungkinkah dia punya 9 nyawa, jadi tidak takut mati? Henry berkata dengan ekspresi mengejek. Dia tidak punya 9 nyawa. Hanya saja otaknya rusak, suka mengatakan hal-hal tidak masuk akal. Aku sudah terbiasa. Laila tersenyum dan melipat lengannya. Dia menunggu tontonan bagus berikutnya. Senyum di wajah Fajar sangat lebar. Awalnya,
Ketika Intan mengajak Agam berdansa, dia berpikir Agam dan Kevin memiliki hubungan yang baik. Akan tetapi, sekarang sepertinya dia terlalu berlebihan memikirkannya. Jika Agam memiliki hubungan yang baik dengan Kevin, bagaimana mungkin dia mengambil risiko mempermalukan keluarga Viander dan menghabiskan uang untuk menawar bunga kristal es? Oleh karena itu, Fajar yakin Intan pasti melihat Sinta mengajak Agam berdansa. Lalu, dia iseng dan sengaja berbuat hal seperti itu. Setelah memahami hal ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Agam ini benar-benar, deh. Aku masih berpikir untuk mengundangnya ke pesta pertunangan. Sepertinya dia mungkin tidak akan hidup untuk melihat momen itu. Fajar berkata sambil berpura-pura menyesal. Kata-katanya penuh kebahagiaan melihat penderitaan orang lain. Telapak tangan Citra mengeluarkan keringat. Dia tidak menyangka Agam begitu berani sampai menantang keluarga Viander di depan umum. Mungkinkah dia masih tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Viander? 16 triliun! Mata Felix menatap ke arah Agam acuh tak acuh. Seolah-olah Agam sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Begitu angka ini disebutkan, semua orang mengeluarkan seruan ngeri. 16 triliun. Bagi mereka para bos, itu juga merupakan angka yang sangat tinggi. Untuk mendapatkan bunga kristal es, keluarga Viander tidak ragu menawarkan harga 16 triliun. Jika Agam masih menolak untuk melepaskannya, ini pasti akan menjadi persaingan besar. Sekarang ada tontonan menarik. Namun, tetap saja ada banyak orang yang memandang rendah Agam. Kamu itu hanya bocah kecil tanpa kedudukan. Apa yang kamu gunakan untuk melawan keluarga Viander? Sampai membuat masalah di wilayah keluarga Viander pula. Banyak wanita tersenyum tidak setuju. Mereka semua berpikir Agam sombong setelah diundang berdansa oleh Sinta dan Intan. Dia menjadi lupa diri. 20 triliun. Agam berkata perlahan tanpa ragu-ragu. Harganya langsung dinaikkan 4 triliun. Mana ada pelelangan seperti itu? Lelang umumnya memperhatikan kenaikan bertahap. Melalui kenaikan harga sedikit demi sedikit, garis pertahanan lawan akan dipecah selangkah demi selangkah. Jadi, kita bisa memperoleh harta dengan harga terendah. Namun, dia langsung menaikkan 4 triliun. Sama sekali tidak sesuai aturan dan menyinggung keluarga Viander. Idiot. Benar-benar idiot. Bab 515, cek uang 200 triliun. Semua orang memandang Agam dengan pandangan penuh ejekan. Mereka yakin otaknya tidak normal. Berpikir demikian, semua orang memandang Felix. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan merespons. 24 triliun. Tanpa diduga, Felix ikut menaikkan harga, dan kenaikan harga juga langsung 4 triliun. Semua orang tercengang. Bahkan Felix juga ikut berbuat bodoh dengannya. Melihat Ahsan di atas panggung tidak bereaksi apapun, jelas ini adalah sikap keluarga Viander. Hal ini juga menyampaikan pesan yang jelas. Keluarga Viander harus mendapatkan bunga kristal es. Jika kamu masih berani merebut, itu artinya mempermalukan keluarga Viander. 30 triliun. Agam mengangkat tangannya dan berkata dengan santai. Orang-orang yang hadir pasti kaya atau berstatus sosial tinggi. Namun, ketika mendengar angka ini, mereka tetap terkejut ketakutan. Dari harga awal 2 triliun hingga sekarang 30 triliun. Sudah 15 kali lipat lebih tinggi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah lelang. Yang membuat mereka makin bingung adalah cara Agam menyebutkan harganya. Dia mengatakannya dengan ringan seolah-olah harganya 300.000. Apa dia punya uang sebanyak itu? 30 triliun? Sombong sekali! Saat ini, Cahya berdiri dan menunjuk Agam. Memangnya aku tidak tahu kamu? Kamu bahkan tidak dapat mengeluarkan uang 20 juta. Kamu berani menawar 30 triliun? Dari mana nyalimu itu? Semua orang setuju. Dia di sini pasti untuk berbuat onar. Jangan 30 triliun, bahkan 300 triliun juga bisa dikatakan oleh siapa saja. Agam melirik Cahya dan berkata, Aku punya 200 triliun. Apa kamu perlu melihatnya? 200 triliun? Cahya tertegun sebentar sebelum tertawa terbahak-bahak. Orang lainnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. Uang 200 triliun? Benar-benar berani berlagak. Kamu punya 200 triliun, tapi masih memakai pakaian seperti itu? Kalau kamu memang punya 200 triliun, mungkinkah putriku meninggalkanmu? Pecundang tidak berguna. Cuma bisa omong, tidak bisa apa-apa. Agam oh Agam, setelah sekian lama, kamu masih pecundang. Cahya tidak tahu apa itu menahan diri. Dia terus mengatakan semua kata-kata kejam yang bisa dia pikirkan. Dia melihat Agam seperti melihat lelucon. Manajer hotel membawa sekelompok orang dan mengepung Agam. Pandangannya penuh permusuhan saat dia berkata, Pak, aku ingin cek. Dengan jentikan jari Agam, kartu ATM muncul di tangan manajer. Manajer mengeluarkan mesin pos dan menggesek kartu untuk mengecek uangnya.
Sudah seperti ini, kamu masih berpura-pura hebat. Benar-benar keras kepala. Hei, ada tontonan seru. Mereka tidak melihat sampai akhir pun sudah mengetahui hasilnya. Bila uang di tangan mereka digabungkan semua, belum tentu mencapai 200 triliun. Kamu yang bukan siapa-siapa bisa lebih kaya dari mereka? Bermimpilah. Manajer itu menggesek di mesin pos dan layar menunjukkan angka 2 diikuti rentetan angka 0. 1, 0, 2, 3, 4. Manajer menghitung 0 satu persatu. Dahinya berkeringat dingin, kelopak matanya berkedut tak terkendali. Benar-benar 200 triliun. Kaya benaran. Hitungnya sudah benar. Sudah benar. Manajer menyerahkan kembali kartu ATM itu sambil gemetar. Enyalah, kata Agam dengan nada dingin. Manajer itu tidak kesal mendengar kata-kata Agam. Dia mengangguk dengan patuh. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, lalu, dia berkata kepada semua orang. Pengecekan modal sudah berakhir. Pria ini memang punya dana sebesar 200 triliun. Duar. Mendengar ini, suasana menjadi riuh. Semua orang tidak percaya. Mata Cahya membelalak. Dia mati-matian mengorek telinganya, berpikir ada yang salah dengan pendengarannya. 200 triliun? Apakah dia benar-benar memiliki 200 triliun? Apa kamu yakin? Ahsan bertanya dengan suara yang dalam. Manajer itu tampak ragu-ragu, lalu mengangguk. Meskipun dia orang keluarga Viander, dia tidak berani berbohong dengan adanya bukti yang jelas. Jika tidak, saat masalah ini ketahuan, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi keluarga Viander. Wajah Ahsan masam. Dia melambaikan tangannya dan manajer itu buru-buru pergi bersama orang-orangnya. Kelopak mata Fajar berkedut. Awalnya, dia telah berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Agam. Siapa sangka dia benar-benar memiliki uang 200 triliun, jauh lebih banyak dari yang dia miliki. Sekali lagi, dia dipermalukan. Uang ini jelas bukan miliknya. Cahya berkata dengan pasti. Dia tidak ingin percaya pecundang mantan menantu yang tidak disukainya akan menjadi konglomerat ratusan triliun. Tentu saja itu bukan miliknya. Aku rasa itu pasti milik keluarga Swandi. Jaya berkata sambil berpikir. Ya, benar. Keluarga Swandi dan keluarga Effendi bermusuhan. Keluarga Effendi sendiri bersahabat dengan keluarga Viander. Kali ini mereka di sini untuk mengacaukan acara. Cahya berlagak pandai membuat analisis. Kalau begitu, tamatlah dia. Jaya tertawa dan berkata, kalau keluarga Swandi bertengkar dengan keluarga Viander, dia pasti akan mati. Kasihan dia. Dia berpikir dia yang memanfaatkan keluarga Swandi. Faktanya, dialah tokoh sampingan itu. Dia tidak bisa kabur dari takdirnya menjadi boneka yang dikendalikan orang. Agam memandang Felix dan berkata, kalau kamu tidak mau menawar lagi, bunga Kristales akan menjadi milikku. Taktik provokasi. Agam yakin keluarga Viander pasti akan menambah harganya. Kelopak mata Felix berkedut dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan susah payah. 40 triliun. 60 triliun. Agam langsung menambahkan. Sial! Felix akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia menepuk meja dan menegur dengan marah. 100 triliun. Kalau aku menambahkan lagi, aku adalah binatang. 120 triliun. Agam tersenyum ringan dan berkata dengan penuh arti. Kamu sendiri yang bilang tidak mau. Siapapun yang mau lagi adalah seekor binatang. Sial! Felix menendang meja di depannya dengan marah. Anggur merah ratusan juta hancur di lantai. Lantai marmer berkualitas tinggi menyerap cairan merah tua itu dengan cepat. Seperti yang diharapkan Agam. Bunga kristal es sangat penting bagi keluarga Viander, bahkan lebih penting dari yang dibayangkan Agam. Keluarga Viander bisa bertahan selama ratusan tahun karena mengandalkan formasi besar revitalisasi. Keluarga Viander boleh kehilangan kepala keluarga yang bertanggung jawab, tetapi tidak bisa kehilangan formasi besar revitalisasi. Tahun ini kebetulan adalah tahun ke-60. Dulu, keluarga Viander pasti sudah menyiapkan materinya. Namun, tahun ini jauh lebih sulit dari sebelum-sebelumnya. 100 tahun yang lalu, roh naga Indonesia rusak dan energi spiritual menghilang. Ditambah lagi diserbu oleh musuh asing. Harta yang tak terhitung jumlahnya dijarah. Jumlah harta yang tersisa di Indonesia kurang dari 1% dari masa lalu. Masalah datang silih berganti. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai sekta bermunculan di mana-mana. Hal ini secara tidak langsung melemahkan kekuatan keluarga Viander. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keluarga Viander menghabiskan banyak uang untuk mencari harta karun dengan susah payah. Sayangnya, Provinsi Es bukanlah tempat harta karun terbentuk.
beberapa tempat lain telah ditempati oleh klan besar lain. Mereka tidak dapat menjangkaunya sama sekali. Sekarang takdir telah membawakan bunga kristal es kepada keluarga Viander. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, malah muncul perebut di setengah jalan. Rencana mereka semua terganggu. Siapa orang ini? Periksa dia! Di lantai atas, beberapa tetua keluarga Viander menyaksikan semua ini. Wajah mereka menjadi makin masam. Tidak perlu diperiksa. Dia sama sekali tidak menyembunyikan identitasnya. Namanya Agam Tama, dari kota Primadona. Selain itu, dia punya identitas lain. Apa? Raja penguasa neraka. Suasana membeku. Raja penguasa neraka apanya? Meskipun dia memotong kaki Victor, itu tidak membuktikan apa-apa. Paling kekuatannya di alam bumi tingkat 9 menengah. Kita keluarga Viander tidak takut sama sekali. Jangan gegabah. Sekarang keluarga Viander belum bisa memulai perang besar. Kalau dapat menyelesaikan masalah dengan uang, cobalah untuk menyelesaikannya dengan uang. Suruh Felix tetap menambahkan harganya. Pesan itu sampai ke telinga Hasan dan dia memberi kode lewat matanya ke Felix. Felix menahan keinginan untuk membunuh dan memaksa menenangkan dirinya. Dia duduk di kursi dan mengangkat tangannya. Saat dia hendak menyebutkan tawarannya, tawa mengejek Sinta terdengar. Siapa yang baru saja mengatakan siapapun yang menambah harga lagi adalah seekor binatang? Aku tidak tahu. Agam menggelengkan kepalanya dan melihat yang lain. Apa kalian tahu? Suasana sunyi senyap. Mana mungkin mereka berani berbicara? Akan tetapi, memangnya masih perlu dikatakan lagi? Meskipun tidak ada yang berani mengakuinya, itu tidak mengubah fakta Felix telah menjilat ludahnya sendiri.